Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Antoni Aluna. Salam sejahtera untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri. Innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam konteks ini, dalam firman ini, bahwasanya semua manusia, bukan hanya tugas para ulama, bukan hanya tugas para kiai, tapi siapapun juga wajib hukumnya untuk saling ingat mengingatkan atau memberitahukan hal-hal yang positif. Wabil khusus kepada diri pribadi untuk mengingatkan, nasihati diri pribadi dalam menanggapi kehidupan sekarang, realita keadaan sekarang yang sedang terjadi di belahan penjuru dunia bahkan ya. Lebih khusus kita berbicara Indonesia, karena kalau dunia sebagian negara Eropa dan Amerika Latin sudah pesta bola kan. Jadi kita jangan loncat ke sana terlalu jauh, kita loncat di dalam itu aja. Saran kami, tidak perlu panik yang berlebihan dengan keadaan sekarang ini. Orang yang mengatakan COVID-19 ini atau Corona ini adalah konspirasi lah, sebagian yang lain mengatakan bahwa ini memang benar ada. Banyak, tidak perlu kita banyak berspekulasi menilai tentang ini apa dan itu. Yang jelas tugas kita adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan sekarang ini sudah terjadi demikian. Jadi tugas kita apa? Tugas kita yang pertama adalah berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikuti saja dululah aturan-aturan yang sudah dianjurkan. Toh kita marah, toh kita emosi, juga tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Marah atau emosi bisa kita lakukan kecuali kita berpuasa. Jika tanpa kekuasaan artinya konyol, toh akan kembali kepada diri kita. Jadi kemarahan bisa dilakukan kecuali mereka yang berkuasa. Jadi tidak perlu marah-marah, tidak perlu menyalahkan ini dan itu, tidak perlu introspeksi diri. Kenapa sekarang masjid dibatasi, bahkan ada sebagian ditutup? Kenapa? Itu semua sudah terjadi. Mungkin ini adalah semua teguran dari Tuhan, ya. Karena toh kalaupun masjid kebuka lebar juga, ya mohon maaf, tidak pernah juga kan Anda ke situ, atau mungkin sebagian aja yang ke situ. Tidak pernah penuh kan saf itu setiap maghrib, setiap dohor, asar, tidak pernah penuh. Tapi kan kita kesibukan ini dan itu. Iya, memang sibuk. Tapi jadi artinya tidak perlu menyalahkan, tidak perlu teriak kenapa masjid itu. Toh sudah terjadi. Memang sebagian tidak ada yang ditutup. Sudah terjadi. Kita introspeksi diri aja. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diminta kepadanya. Buat proposal khusus untuk teman-teman yang sedang melawan penyakit dari sakit ke sehat. Usahakan berdoa sebanyak, membuat proposal khusus keyakinan tujuan hidup itu sampai kapan, maunya sampai kapan, mau sampai lansia, oke, buat proposal, buat perjanjian. Cukup membohongi Tuhan pada saat dalam kandungan, pada saat janin itu kita sudah berbuat perjanjian dengan Tuhan bahwasanya kita akan menaati semua perintah-perintah Tuhan. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, remaja, banyak sebagian orang menabrak perintah-perintah Tuhan, berbohong, akan melanggar janji. Sebagaimana dulu kita dalam kandungan rahim sudah ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Lantas ketika kita beranjak dewasa, kita banyak menabrak. Ya. Setan masuk, setan menggoda itu kecuali ada dari pihak manusia, dari diri kita sendiri untuk membukakan pintu untuknya. Kalau kita tidak pernah membuka pintu untuknya, dia tidak akan masuk. Setan itu tidak akan masuk kecuali ada celah untuk kita sendiri yang membuka, baru dia masuk. Jadi jangan seolah-olah kita menyalahkan setan. Awal mula dari diri sendiri. Kita kembali lagi ke
tentang keadaan sekarang. Kita masih mending sekarang, kita masih bisa minum, masih bisa makan, masih bisa sembahyang dengan tenang. Coba kalau kita hidup di zamannya Firaun, ya, apa nggak konyol lagi, lebih konyol lagi. Katanya Firaun itu berbahaya, anak-anak kecil dibunuh, anak-anak bayi yang baru lahir dibunuh, ditindas semua habis-habisan. Jadi ini semua kita kembali lagi pada diri kita. Kita introspeksi diri, kenapa ini bisa terjadi. Yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang kita ketahui, pemerintah tuh yang kita ketahui yang terkenal itu 3. Memakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan. Memakai masker. Seperti kita lihat orang-orang rumah sakit lah, semua tertutup aurat. Auratnya tidak kelihatan. Tertutup semua dari ujung rambut sampai kepala. Semua tertutup. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum ada COVID-19 sudah menjelaskan bahwa setiap muslimah jaga auratnya, alih-alih dengan bahwasanya itu menjaga kok virus mematikan itu, melindungi diri. Tidak jauh beda dengan kita menjaga mata kita, menjaga virus-virus laki-laki. Kalau kita pakai baju-baju yang seksi-seksi, bukankah itu mengundang syahwat laki-laki? Kita lagi berjalan di pasar atau di mana tengah malam kita dibegal, berbahayanya kurang lebih hampir sama. Itu mengancam nyawa kita juga. Aturan orang tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan pemerkosaan, akhirnya dia melakukan. Karena itu tadi, tidak menutup aurat, tidaknya orang cenderung berpikiran yang negatif. Banyak orang gelap mata akibat melihat hal-hal yang seksi-seksi. Jadi itu, sebelum corona ada, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita untuk supaya menjaga aurat kita tentang masker atau menutup aurat. Yang ketiga, harus menjaga kebersihan. Sebagaimana yang kita ketahui, ajaran agama apapun juga tentu selalu menganjurkan untuk menjaga kebersihan. Jauh sebelum ada corona ini, jauh sebelum ada COVID-19, itu sudah mengajari tentang cara bagaimana untuk menjaga kebersihan. Larang. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum ada COVID-19 sudah dianjurkan atau sudah memberitahukan bahwa jangan dekat-dekat antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Aturan pemerintah untuk melarang menjaga jarak sama halnya dengan aturan Tuhan. Aturan Tuhan sudah menyuruh jangan laki-laki dengan perempuan, tidak boleh dekat-dekat. Sadarkah kita semua bahwa aturan yang 3 tadi saya sebutkan, memakai masker, menjaga kebersihan, dan menjaga jarak, bukankah itu sudah ada jauh sebelum ada corona? Bukankah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahukan kepada kita? Tapi mana? Sudah bertahun-tahun kita melihat banyak realita yang ada. Sekarang nanti kita dilihatkan dengan keadaan sekarang ini, baru semua orang berlomba-lomba, ayo kita aturan. Itu karena aturan dari pemerintah. Yang jadi pertanyaan, nah ini menariknya, aturan Tuhan atau anjuran Tuhan itu banyak yang tidak mau menabrak, padahal sudah dijelaskan sebab akibat efek sampingnya, kejelekannya itu apa jika melanggar 3 aturan itu. Aturan-aturan tersebut apa dalilnya? Cek aja. Hal-hal negatif apa yang ketika kita langgar akan terjadi kepada diri kita. Sama halnya dengan corona. Jika kita tidak memakai masker, akan ada itu kuman. Tidak menjaga kebersihan, kuman itu akan masuk. Menjaga jarak, karena kuman itu cenderung karena dari orang ke orang. Sudah dijabarkan efek sampingnya apa. Tentang akhirat, itu juga kan tidak kelihatan. Neraka seperti apa. Itu virusnya juga kan kita tidak kelihatan, tidak melihat seperti asap rokok. Kita kelihatan, asap rokok teman kita ngerokok di samping, asapnya ke kita bilang begini. Itu kelihatan jelas, tapi kan ini virus corona ini kan tidak kelihatan. Berarti apa dalilnya? Bilang, saya menuruti yang ini karena ini kan karena mematikan. Yang 3 tadi itu juga ajaran Tuhan juga, itu juga salah satu mematikan.
hal bahkan efeknya lebih parah. Sekarang bila banyak orang berlomba-lomba untuk mengikuti aturan 3 itu, di sini kita sudah masuk. Kalau bahasa ekstrimnya jebakan untuk kita, apakah kita lebih menuruti apa kata Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan semua alam, atau kita menuruti dengan itu dalilnya sama. Saya menuruti perintah pemerintah karena memang ada virus. Iya, menuruti perintah Tuhan, Tuhan lebih tahu. Kenapa Tuhan melarang? Jangan seperti itu. Tuhan lebih tahu efek sampingnya seperti apa untuk kita, efek baiknya seperti apa buat kita manusia. Tuhan lebih tahu. Tidak mungkin asal-asal kucuk-kucuk Tuhan melarang itu tidak boleh, jangan begini, tidak mungkin. Tuhan itu sudah tahu efek samping apa yang akan kita dapati. Sekarang oke, setelah selesai ini kita ayo kembali lagi, kita kembali ke fitri, kita berbuat baik. Nah, jangan sampai kita salah kata. Ini semua cobaan. Jadi itu, jadi kita tidak perlu saling menyalahkan. Kita kembali kepada fitrah, kembali kepada diri kita, bahwa ini semua teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.